Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, terima kasih sudah tidak skip iklan kakak, selamat mendengarkan. Xiaoyan, Luo Tianhe diam-diam mengepalkan tinjunya. Meskipun dia baru mengenal Xiaoyan selama sebulan, dia dianggap sebagai teman baik, dan sekarang dia mati berjuang demi klan Luo Shen. Hahaha, matilah dengan baik, matilah dengan baik. Sue Tong masih bertepuk tangan dan tertawa. Meskipun dia telah membunuh makhluk tertinggi klan Dewa Darah kelas 7 ketika dia pertama kali mengambil tindakan, itu semua sepadan, bunuh dia. Saat Luo Tianhe diam-diam patah hati, sesosok berjubah hitam diam-diam muncul di sampingnya dan bertanya dengan bingung, apa yang ditertawakan orang itu. Xiaoyan, kamu belum mati. Luo Tianhe memandang orang itu dengan sangat terkejut. Yah, itu hanya tubuh hantu 3000 gunturku. Xiaoyan mengangguk sedikit, lalu memandang orang di seberangnya dan berkata dengan bingung, itulah mengapa aku ingin tahu apa yang membuat. Penampilan Xiaoyan membuat Sue Tong senang. Senyuman di wajahnya tiba-tiba mengeras, dan dia berkata dengan marah, tidak, bagaimana mungkin kamu tidak mati? Aku melihat nafasmu menghilang dengan mataku sendiri. Xiaoyan tidak banyak bicara, hanya tersenyum dingin, idiot. Penghinaan terhadap juniornya membuatnya merasa sedih. Luo Tianhe melihat sekeliling medan perang dan cukup puas dengan hasil yang dicapai kali ini. Dia meninggikan suaranya dan berkata sambil tersenyum, Tianlong, tarik pasukanmu. Boom, saling membombardir tanpa menyerah. Dengan cepat berpisah setelah satu pukulan. Mundur, Luo Tianlong, yang juga memperhatikan situasi pertempuran, tertawa keras, meninggalkan lawannya yang tampak jelek dengan tangan berdarah dan pergi. Wow, klakson yang melambangkan perintah mundur dibunyikan, dan pasukan klan Luo Shen, yang bertarung mati-matian di bawah kepemimpinan 300.000 master formasi pertempuran pola, langsung melepaskan lawan mereka dan berkumpul ke belakang. Pasukan klan Dewa Darah, yang berada dalam posisi lemah karena kurangnya master formasi pertempuran, akhirnya menghela nafas lega dan tidak berani mengejar mereka. Xiaoyan, kamu telah memberikan kontribusi terbesar kali ini. Melihat pasukan klan Luo Shen meninggalkan medan perang dengan tertib, Luo Tianhe memuji dengan ekspresi yang agak santai. Bang! Begitu Luo Tianhe selesai berbicara, kekosongan di sebelah kirinya tiba-tiba meledak, menjatuhkan sosok yang besar, tinggi, dan berdarah. Bayangan darah itu terbungkus dalam energi darah yang luar biasa, seolah-olah mengenakan jubah merah tua yang luar biasa. Jubah itu terjerat dengan darah yang sangat menakutkan dan energi korosif, yang sangat menyeramkan. Blood Kasaya Dharmakaya, peringkat 51 dalam daftar 99 Dharmakaya tertinggi. Ini adalah 3 eksistensi kuat teratas di antara banyak Dharmakaya tertinggi dari klan Dewa Darah. Begitu tubuh Dharma tertinggi ini muncul, itu berubah menjadi cahaya darah yang mengejutkan dan ditembakkan langsung ke sungai Luotian. Niat membunuh yang mengerikan dan energi darah menyapu langit secara sembarangan. Tepat ketika klan Dewa Luo paling santai, tangan rahasia tersembunyi klan Dewa Darah diaktifkan, dan kekuatan tertinggi bumi ketiga yang tidak terlihat membunuh patriark muda klan Dewa Luo. Tubuh Dharma berjubah darah. Pasti pria berjubah darah. Beraninya kamu, patriark muda, hati-hati. Lindungi yang mulia Tianhe. Tanda seru petik 2. Tentara suku Luo Shen yang kembali tiba-tiba terkejut, dan segera banyak orang kuat bergegas menuju Luo Tianhe seperti orang gila. Jie, rencananya akhirnya diluncurkan. Sue Tong dan Sue Hen, yang selalu terlihat marah, tiba-tiba tertawa keras. Lalu bagaimana jika tentara menderita banyak korban? Jadi bagaimana jika banyak pakar tingkat tinggi jatuh satu demi satu? Selama kita berhasil membunuh patriark muda klan Luo Shen hari ini, semua upaya ini akan sia-sia. Anda harus tahu bahwa Luo Tianshen hanya memiliki satu keturunan seperti Luo Tianhe, dan klan Luo Shen tidak serasi seperti yang terlihat di permukaan jelas. Sebagai satu-satunya pewaris sah dari garis keturunan langsung keluarga kerajaan Luo Shen, setelah Luo Tianhe meninggal, garis jaminan keluarga kerajaan Luo Shen pasti akan mengambil tindakan mencaplok klan Luo Shen dalam satu gerakan. Mereka sengaja bersabar sampai sekarang. Bukankah itu hanya untuk menciptakan kesempatan seperti itu bagi Sui? Tuhan memberkati klan Dewa Darahku. Memikirkan rangkaian konsekuensi setelah kematian Luo Tianhe saja membuat Sue Tong dan Sue Shou gemetar karena kegembiraan. Kematian.
Bayangan darah besar yang panjangnya puluhan ribu meter mengeluarkan raungan seperti dewa atau iblis, dan tiba-tiba meledak dengan darah tak berujung dan menembak jatuh ke tangan setinggi langit. Udaranya terhembus. Luar angkasa mengerang. Musuh ketakutan. Jadi ternyata duduk santai dan menyaksikan banyak korban hanya untuk melumpuhkan kita, untuk menciptakan peluang bagi Sue Yi untuk membunuhku saat ini. Ruang di sekitar Luo Tianhe telah diblokir dengan kuat, telah benar-benar terputus, dia tidak bisa menahan rasa putus asa. Menghadapi pembunuhan mengejutkan yang telah dilakukan dengan susah payah oleh klan Dewa Darah, dan menghadapi serangan puncak Sue Yi, lawan dengan level yang sama, Luo Tianhe tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Cepat. Terlalu cepat. Sangat cepat. Xiao Yan, berdiri di sisi kiri Luo Tianhe, memandang dengan tenang ke tubuh jubah berdarah yang terlempar dari kehampaan di sisi kiri. Jadi, apakah tangan rahasia sebenarnya ada di sini? Xiao Yan terkekeh pelan, tiba-tiba mengatupkan kedua tangannya, dan segera berteriak. Kemarahan dunia bawah. Raksasa setinggi 1000 kaki yang tampak persis seperti tubuh Xiao Yan dengan cepat terbentuk. Saya melihat raksasa setinggi 1000 kaki yang membentang sebagian besar langit melakukan gerakan yang sama, dia mengulurkan tangannya dengan ringan dan mengubah jejak tangannya seperti kilat. Mo, dia mengucapkan kata itu, dan hantaman gelombang suara besar yang hampir merusak segera menyerbu ke arah musuh yang mendekat, menyebabkan semua ruang di jalurnya runtuh. Bang, bang, bang. Pita cahaya hitam pekat dan halus itu seperti binatang besar dengan ukuran yang tak terlukiskan yang tiba-tiba membuka mulutnya yang besar dan dengan cepat melahap tubuh berjubah darah itu. Serangan jiwa yang dilakukan oleh tubuh jiwa setingkat kaisar begitu kuat hingga bisa mengguncang dunia. Gerakan ini, keterampilan bertarung tingkat surga yang mengubah wajah dunia, langsung menakuti Sue Tong dan tangan Sue yang berpuas diri, dan berkata dengan linglung, teknik roh serangan jiwa ilahi. Bagaimana dia, seorang anak kelas 6 yang kecil bisa master tertinggi, mampu menguasai roh jiwa ilahi. Jue. Detik berikutnya, binatang raksasa yang berasal dari niat hitam di langit tiba-tiba menelan semua tubuh berjubah darah yang tingginya puluhan ribu kaki tinggi. Bas. Merasakan bahayanya, tubuh Dharma berjubah darah itu hanya bersinar dengan darah dan siap untuk melawan. Kemudian tiba-tiba ia runtuh dalam semburan niat hitam dan berubah menjadi cahaya berdarah dan melarikan diri ke belakang. Di mana cahaya darah kembali, sekelompok besar darah segar direndam di dalamnya. Seorang pria parubaya berpakaian darah terhuyung keluar dari kehampaan dan bergumam tak percaya, ini, tingkat seni dewa kuno semacam ini. Kok teknik roh serangan jiwa ilahi muncul di sini? Wosh, wosh. Dua seberkas cahaya melintas di langit. Sue Tong dan Sue Hen bergegas mendekat, satu di kiri dan satu lagi di kanan, untuk menopang Sue Yi yang menggantung seluruh wajahnya sudah kesakitan. Sue Yi, kamu baik-baik saja. Sue Tong segera memberi Sue Yi pil. Rencana kita gagal. Bagaimana mungkin lawan? Master tertinggi kelas 6 kecil, mengetahui teknik serangan dewa pada tingkat teknik dewa kuno. Ini pasti master klan Luo Shen yang sudah lama tersembunyi. Menelan pil itu, gumamnya dengan wajah kaku. Sialan, siapa pria itu? Sue Tong juga memandang orang di seberangnya dengan panik. Mereka menghabiskan begitu banyak uang dan kehilangan begitu banyak orang kuat, bahkan Earth Supreme melukai dua dari mereka dengan serius, hanya untuk menciptakan peluang membunuh dalam satu pukulan, tapi semua ini dilakukan oleh seorang pria yang muncul entah dari mana merusaknya. Bagaimana mereka menjelaskan kepada klan setelah mereka kembali? Tempat lain, orang-orang kuat dari klan Luo Shen, yang baru setengah jalan, semuanya menatap kosong pada apa yang terjadi di depan mereka. Dengan tubuh tertinggi kelas 6 yang merusak para pembangkit tenaga listrik tertinggi, Xiao Yan, keajaiban tingkat rendah, sedikit terlalu kuat, bukan? Mulut Luo Tianlong perlahan terbuka lebar dengan ekspresi keheranan wajahnya. Mengapa kamu berdiri di sana tertegun? Ayo cepat pergi dan bertemu dengan Yang Mulia Tianhe. Pangeran tua dari klan Luo Shen adalah orang yang dewasa dan bijaksana. Dia segera bangun dan mendesak Luo Tianlong dan yang lainnya untuk terus mengambil tindakan. Benar, cepatlah bergabung dengan Yang Mulia Tianhe. Pasukan klan Luo Shen akhirnya tiba dan menjaga pemimpin muda mereka dengan kuat di tengah pasukan. Xiao Yan, terima kasih banyak kali ini. Jika kamu tidak mengambil tindakan untuk mengusir Sue Yi, aku pasti sudah terbunuh oleh serangan diam-diamnya sekarang. Aku berhutang nyawa padamu. Dia, Luo Tianhe ekspresinya sangat rumit.
Tidak, hanya saja aku kebetulan berdiri di sisi kirimu saat itu. Aku juga menjadi sasaran makhluk tertinggi klan Dewa Darah. Xiao Yan, yang tampak sedikit pucat, menggelengkan kepalanya dalam diam. Konsumsi pukulan terakhir sungguh mengerikan, dan dia hampir kehilangan waktu seketika. Energi spiritual yang tersisa di tubuhnya. Haha, Tianlong, apakah kamu masih memiliki ramuan penyembuh? Cepat berikan kepada pahlawan kita. Luo Tianhe tidak bisa menahan tawa saat melihat ini. Saudara Xiao Yan, ini dia. Luo Tianlong, yang sudah diyakinkan oleh Xiao Yan, segera mengeluarkan beberapa ramuan tingkat tinggi kelas 7 dan menyerahkannya kepada Xiao Yan, membiarkannya memilih. Xiao Yan melambaikan tangannya, mengeluarkan ramuan dari gelang Qiankun yang dipenuhi dengan energi spiritual dan telah berubah menjadi binatang ramuan, dan mengambilnya. Petik 2. Luo Tianlong tersenyum dan segera meletakkan ramuan di tangannya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hah, lihat, pasukan klan Dewa Darah sedang bersiap untuk mundur. Kata-kata pangeran tua klan Dewa Luo membuat semua orang tanpa sadar melihat ke atas, dan mereka melihat pasukan klan Dewa Darah diam-diam meninggalkan medan perang sementara klan Dewa Luo tidak punya waktu untuk peduli. Yang Mulia Tianhe, mereka benar-benar berani membunuh Anda, ayo hentikan mereka. Begitu Luo Tianlong mengatakan ini, sebagian besar klan Luo Shen yang kuat merespons. Tidak, ayo ambil segera setelah siap. Ayo mundur juga dan biarkan tikus-tikus ini merasakan perasaan mencuri ayam tapi kehilangan segalanya. Luo Tianhe melambaikan tangannya dan menolak saran untuk terus mengirim pasukan. Ya, Yang Mulia, Luo Tianlong, tidak ragu-ragu sama sekali, dan segera melambaikan tangannya dan berkata, semua pasukan mematuhi perintah, mundur. Klan Dewa di antara 4 klan Dewa utama di alam barat kecil. Kedua belah pihak menginvestasikan total 5 kekuatan tertinggi bumi dan ratusan ribu pasukan. Klan Luo Shen mengalahkan pasukan klan Dewa Darah di luar kota Heiyao, dan klan Dewa Darah menderita kerugian besar. Dalam pertempuran ini, seorang pria kuat bernama Xiao Yan di pasukan klan Luo Shen membunuh 3 pemimpin tertinggi kelas 7, 3 pemimpin tertinggi kelas 8, dan 1 anggota sempurna klan Dewa Darah kelas 9, total 7 orang kuat tertinggi, dan kemudian menyebabkan kerusakan parah pada klan Dewa Darah. Orang terkuat di dunia ini berlumuran darah. Akhirnya, pensiun dengan sukses. 4 klan Dewa utama terkejut, dan nama Xiao Yan menjadi terkenal di alam surgawi Xiaoxi. Di dalam istana Luoshen, Xiao Yan, yang baru saja kembali ke kota Luoshen bersama tentara, memasuki keadaan pengasingan. Kesempatannya untuk melakukan terobosan telah tiba, dan sudah waktunya untuk melangkah ke alam tertinggi tingkat ke-7. Di ruang batu tertutup, sesosok tubuh berjubah hitam duduk bersila. Ini adalah tempat retret eksklusif Luo Tianhe, terletak di tengah kumpulan roh kelas 9. Luo Tianhe tidak hanya meminjamkan ruang rahasia ini kepada Xiao Yan, tetapi juga secara khusus mengalokasikan 5 juta cairan spiritual tertinggi dari perbendaharaan umum keluarga kerajaan Luoshen kepada Xiao Yan sehingga dia dapat menerobos dengan tenang, mengatakan bahwa itu adalah hadiah untuk ini prestasi militer. Di ruang batu yang tersegel, awan dan kabut energi yang kaya melayang perlahan. Ini adalah manifestasi dari konsentrasi kekuatan spiritual yang tinggi. Formasi pengumpulan roh kelas 9 mengumpulkan semua kekuatan spiritual di sekitarnya kekuatan spiritual di istana Luoshen. Xiao Yan, yang telah menyesuaikan kondisinya, menjentikkan jarinya, dan sungai panjang kekuatan spiritual yang bersinar dengan cahaya bintang menderu keluar. Sungai kekuatan spiritual sangat jernih, dan energi spiritual yang meresap di dalamnya membuat udara sedikit lembab. Ini adalah sungai panjang kekuatan spiritual yang diubah oleh 3 juta cairan spiritual tertinggi. 3 juta cairan spiritual tertinggi sudah cukup. Xiao Yan memandangi sungai panjang kekuatan spiritual di udara, lalu menutup matanya sedikit, mengubah sidik jarinya dan berteriak, telan. Petik 2. Dengan cepat ia keluar dari tubuh Xiao Yan dan menempel pada permukaan tubuh Xiao Yan untuk membentuk lubang hitam pusaran air yang padat. Saat lubang hitam berputar dengan cepat, sungai panjang kekuatan spiritual di udara dengan cepat berkurang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam hal melahap kekuatan, yang paling mendominasi adalah Void Swallowing Flame, yang menempati peringkat kedua dalam daftar api alien. Menggunakannya untuk berlatih melahap energi hanyalah sebuah perangkat curang. Wow, saat sejumlah besar cairan spiritual tertinggi di sungai kekuatan spiritual dengan cepat ditelan olehnya, aura Xiao Yan terus meningkat.
3 hari kemudian, bang! Pintu batu yang tertutup dari kamar batu akhirnya dibuka dari dalam, dan seorang pria muda berjubah hitam dengan aura yang sangat terkendali dan wajah berkilau keluar. Tianhe, kenapa kamu ada di sini? Xiao Yan, yang baru saja meregangkan tubuhnya, memandang orang yang menjaga pintu dengan heran. Saya pikir sudah hampir waktunya, jadi saya datang dan menunggu sebentar. Apakah Anda siap untuk pergi? Luo Tianhe tersenyum dan menyapanya. Ya, setelah diganggu oleh klan Luo Shen selama lebih dari sebulan, inilah waktunya untuk pergi. Aku berencana berangkat ke Akademi Spiritual Beichang di benua Beichang, dan meminjam cermin penghakiman, artefak petir dari Akademi kelima, untuk menemukan nama kerabat dan temanku yang hilang. Keberadaannya. Xiao Yan mengangguk ringan. Ini adalah rencananya yang telah lama ditetapkan, dan Luo Tianxian juga mengetahuinya. Xiao Yan awalnya berencana untuk pergi setelah menyelesaikan asimilasi kekuatan spiritual, tetapi kemudian dia tertunda selama beberapa waktu karena mempelajari alkimia dunia, berpartisipasi dalam pertempuran antara klan Dewa Luo dan klan Dewa Darah, dan membuat terobosan dalam penanaman. Faktanya, dia tidak membuang banyak waktu. Hanya sebulan lebih sejak dia datang ke dunia untuk melakukan segala upaya. Penting untuk melakukan bisnis, jadi saya tidak akan menahan Anda. Selain itu, Anda baru saja datang ke dunia dan Anda tidak memiliki banyak sumber daya. Ini 5 juta tetes cairan spiritual tertinggi. Ambillah. Tianhe mengungkapkan pemahamannya dan memanfaatkan situasi ini. Dia menyerahkan gelang biji sesawi kepada Xiao Yan. Melihat Xiao Yan menerimanya tanpa ragu-ragu, Luo Tianhe tersenyum puas dan menepuk bahu Xiao Yan. Ayah saat ini sedang memantau klan Dewa Darah di perbatasan dan tidak punya waktu untuk mengantarmu pergi. Ayo, aku akan mengantarmu ke fasilitas teleportasi jarak jauh super klan kami. Arai spiritual. Di alun-alun di satu sisi istana Luo Shen, berdiri susunan spiritual teleportasi yang besar, memancarkan fluktuasi kekuatan spiritual yang sangat besar dari waktu ke waktu. Di luar formasi spiritual teleportasi, 2 sosok berdiri di udara, dan Xiao Yan melihat formasi spiritual di depannya dengan penuh minat. Omong-omong, dunia 1000 besar memiliki formasi roh teleportasi, dan benua Douqi juga memiliki lubang cacing luar angkasa yang sesuai. Namun, lubang cacing luar angkasa di benua Douqi dapat dibuka dan dikelola oleh orang-orang kuat Douzong. Arai roh teleportasi di dunia 1000 besar berbeda. Hanya Master Arai Roh yang berlatih Arai Roh yang dapat mengatur Arai Roh teleportasi. Misalnya, formasi spiritual teleportasi jarak jauh lintas benua di depan kami didirikan oleh Master Formasi Spiritual tingkat tinggi. Biaya konstruksinya saja menghabiskan 200 juta cairan spiritual tertinggi dari klan Luo Shen. Jika itu adalah formasi spiritual super teleportasi yang mencakup puluhan benua, itu akan membutuhkan bantuan seorang master formasi spiritual yang sebanding dengan orang terkuat di langit. Dalam karya aslinya, Ibu Mu Chen, King Yanjing, menghabiskan 1 bulan menyiapkan susunan spiritual super teleportasi untuk menghubungkan benua Bailing dan benua Tianluo untuk memastikan keselamatan Mu Feng, yang saat itu menjadi pemimpin benua Bailing. Saat Xiao Yan terbang ke tengah susunan roh teleportasi, Luo Tianhe mulai memasukkan koordinat teleportasi ke dalam kompas luar angkasa. Dengan lambaian lengan bajunya, puluhan ribu tetes cairan spiritual tertinggi terbang ke dalam alur. Saudara Xiao Yan, tolong. Luo Tianhe melambai dan tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, susunan roh teleportasi meletus dengan semburan cahaya spiritual yang menyilaukan. Ruang itu terdistorsi dengan hebat, dan sosok Xiao Yan segera menghilang dari tempatnya. Benua Siling adalah benua yang paling dekat dengan benua Sitian. Meskipun tidak diketahui di bawah kejayaan benua Sitian, namun merupakan penghubung terpenting untuk masuk dan keluar dari benua Sitian. Ups! Aliran cahaya dengan cepat menembus langit dan langsung menuju kota Siling, ibu kota benua Siling. Xiao Yan baru saja tiba di benua Siling, dan sekarang dia bergegas tanpa henti ke kota Siling untuk berpindah ke Teleportation Spirit Array, yang memiliki jarak teleportasi terpanjang di seluruh benua Siling. Rute aksi utamanya kali ini adalah sebagai berikut: benua Sitian, benua Siling, benua Tianluo, benua Sang, benua Beichang. Benua Sitian terletak di sebelah barat dunia 1000 besar, sedangkan benua Beichang terletak di utara dunia 1000 besar, yang setara dengan mencakup separuh dunia 1000 besar. Mungkin terdapat puluhan benua besar dan kecil yang dipisahkan olehnya dia.
Bahkan jika Xiaoyan berpindah ke susunan roh teleportasi tanpa henti, dibutuhkan waktu paling cepat 2 hingga 3 bulan untuk mencapai benua Beichang. Bang! Kekuatan spiritual yang sangat kuat tiba-tiba merobek ruang, mengarah ke aliran cahaya yang dengan cepat membelah langit. Aliran cahaya itu secara fleksibel mengeluarkan busur indah di udara, menghindari pukulan itu niat membunuh. Siapa? Cahayanya menghilang, dan Xiaoyan terbang dengan cemberut. Haha, akal sehatmu sangat tajam, nak, sayang sekali. Tawa kecil itu jatuh, dan sesosok tubuh berdarah muncul dengan aneh di tempatnya. Tes, menurutku siapa itu? Ternyata kamu, bawahanku dikalahkan. Xiaoyan mencibir sambil melihat pembangkit tenaga tertinggi klan Dewa Darah yang terluka parah oleh gerakannya sendiri hari itu. Huff, kamu sombong. Xiaoyan, jangan berpikir aku tidak tahu identitasmu. Mata-mata klan kita di klan Luo Shen tahu segalanya. Kamu hanyalah penduduk asli sampah yang baru saja naik dari alam yang lebih rendah. Apa kualifikasi apakah kamu harus mengikutiku? Percakapan. Oh, sepertinya aku baru saja membuat terobosan. Apakah Supreme kelas 7 kecil ini berani menyakitiku? Hanya memanfaatkan ketidaksiapanku untuk berhasil menyerangku. Terima kasih atas kebaikanmu, aku sudah lama menunggu di sini. Ekspresi Suehi berubah dan dia mencibir. Kamu tidak perlu membalas budi dengan satu pukulan. Jika menurutmu itu tidak cukup, aku bisa memberimu hadiah lebih banyak. Xiaoyan melirik Suehi dengan santai, rasa jijiknya terlihat jelas dalam kata-katanya. Nak, kata-kata tidak ada gunanya. Serahkan seni roh serangan jiwa ilahi tingkat seni ilahi kuno yang kamu gunakan hari itu, dan aku bisa memberimu yang bahagia. Suehi berkata sambil tersenyum serius. Segera setelah dia selesai berbicara, kekuatan spiritual berwarna darah yang tak ada habisnya meledak dari tubuhnya, dengan cepat mengembun menjadi bayangan raksasa berwarna darah berukuran sekitar 10.000 kaki di belakangnya. Bayangan darah itu terbungkus dalam energi darah yang luar biasa, seolah-olah mengenakan jubah merah tua yang luar biasa. Jubah itu terjerat dengan darah yang sangat menakutkan dan energi korosif, yang sangat menyeramkan. Badan Dharma Jubah Darah menempati peringkat 51 dalam daftar 99 badan Dharma tertinggi. Secara umum, besar kecilnya Dharmakaya tertinggi juga menentukan kekuatan-kekuatan spiritualnya dalam menyerap energi, yang dalam arti tertentu mewakili tingkat kultivasi sejati seseorang. Adapun badan Dharma tertinggi dari Yang Maha Kuasa kelas 9, begitu melangkah ke alam tertinggi bumi, ia akan disebut badan Dharma tertinggi, karena Yang Maha Kuasa di bumi memiliki kemampuan untuk mengubah dunia. Tubuh Suehi yang berjubah berdarah, yang tingginya 10.000 kaki, menunjukkan bahwa dia telah berada di alam tertinggi bumi selama bertahun-tahun dan merupakan orang kuat yang sudah lama berdiri dengan pengalaman tempur yang kaya. Oh, kamu tahu keahlianmu. Kamu sebenarnya menginginkan Wrath of the Underworld milikku, jadi tukarkan saja dengan nyawamu. Xiaoyan berkata sambil tersenyum tipis. Oke, jika Anda menantang pembangkit tenaga listrik tertinggi secara langsung, saya ingin melihat seberapa yakin Anda mengucapkan kata-kata seperti itu. Senyuman ganas itu jatuh, dan tangan yang berlumuran darah itu tiba-tiba membentuk segel, dan mulutnya terbuka, dan semburan darah yang tak berujung keluar dari mulutnya dilihat secara sekilas. Di lautan darah yang tak terbatas, ada banyak tulang yang naik dan turun seiring gelombang darah, dan ada hantu ketidakadilan yang tak ada habisnya yang menempel di sana. Underworld Blood Sea, roh penyerang yang merusak kegelapan dan memiliki peringkat yang cukup dekat di antara klan Dewa Darah. Proses budidayanya juga cukup berdarah, membutuhkan darah segar ribuan orang untuk ditempa siang malam dengan teknik rahasia. Sejak debut pakaian darah, orang-orang dengan kekuatan tertinggi di level yang sama dengan mereka, jika mereka secara tidak sengaja jatuh ke dalamnya, tubuh Dharma tertinggi akan terkorosi dan tercemar, sehingga kekuatan tempur mereka akan sangat berkurang, dan mereka akan kehilangan kekuatan mereka, kulitnya meskipun belum mati. Suehi meluncurkan roh serangan khasnya segera setelah dia mengambil tindakan. Tujuannya adalah untuk membuat Xiaoyan lengah dan mencegahnya menggunakan roh serangan roh dewa yang menakutkan hari itu. Lautan darah di dunia bawah, ayo. Jejak tangan Suehi tiba-tiba berubah, dan lautan darah tak terbatas yang menahannya segera mulai bergerak, dan segera memicu gelombang besar dengan bau darah yang kuat dan bergegas menuju Xiaoyan. Saat gelombang darah melonjak di lautan darah, potongan-potongan kecil darah yang menyebar dan tumpah meledak dengan kekuatan korosif yang menakjubkan,
dan area yang luas beriak dengan keras satu demi satu hingga runtuh. Ini bau yang menjijikkan lagi. Hukum, sucikan, bas-bas. Begitu Xiao Yan selesai berbicara, api putih susu yang tak berujung keluar dari tubuhnya seperti langit dan menutupi bumi, dan kemudian menyebar dengan cepat ke sekeliling. Dalam sekejap, area sekitarnya berubah menjadi lautan api putih susu. Lautan api berwarna putih susu ini sepertinya memiliki spiritualitas yang kuat. Ketika hendak terbentuk, ia menghantam lautan darah dengan cara yang mendominasi dan buas. Bang! Kedua kekuatan, masing-masing menempati separuh langit, akhirnya bertabrakan satu sama lain. Segera setelah lautan api putih susu terbuka, ia mulai terbakar dengan hebat, dan kekuatan pemurnian aslinya juga mulai memurnikan. Ci-ci-ci. Suara korosif yang keras terdengar, dan lautan darah tak terbatas yang meledak tiba-tiba meleleh seperti es dan salju di langit cerah, dan dimurnikan oleh lautan api putih susu dalam sekejap. Wilayah udara puluhan ribu kaki tiba-tiba dikosongkan. Wosh! Api iblis teratai murni yang telah memurnikan lautan darah dunia bawah tidak berhenti. Saat apinya menggeliat dengan cepat, api itu berubah menjadi seekor burung putih besar dan menukik dengan ganas ke arah pria berpakaian darah yang tampak tertegun. Sial, ini api putih susu yang aneh lagi, apa-apaan ini? Tanda seru petik 2, Sue Yi mengumpat dengan marah, bahkan tanpa sempat memikirkannya, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seberkas darah. Wow, cahaya darah yang terbang ke udara membubung di tengah badai, dan segera berubah menjadi spanduk berdarah sepanjang puluhan ribu kaki, berdiri di kejauhan, dengan kuat melindungi pakaian darah di belakangnya. Bendera setan darah, yang mulia. Darah tak terukur segera keluar dari bendera setan darah, berubah menjadi dinding kristal berdarah dan menempel di permukaan bendera setan darah. Sue Yi baru saja selesai mengaktifkan senjata suci tingkat rendah, bendera setan darah, ketika burung raksasa putih yang sangat ganas telah tiba untuk membunuhnya. Bang! Dunia di sekitarnya bergetar hebat. Kekuatan pemurnian dari api iblis teratai murni dan kekuatan kotor dari bendera iblis darah saling terkait secara gila-gilaan. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk melahap dan merusak satu sama lain, bersumpah untuk saling menghancurkan ketiadaan. Kaca, kaca. Setelah beberapa detik, cahaya spiritual milik benda suci di bendera setan darah mulai meredup dengan cepat, dan retakan diam-diam muncul di permukaan benda suci itu, dan retakan itu menjadi semakin lebar. Bang! Di bawah tatapan Sue Yi yang sangat ketakutan, bendera setan darah hancur. Untungnya, burung putih raksasa itu juga menjadi semakin ilusi di tengah konsumsi yang sangat besar ini, dan akhirnya dengan enggan berubah menjadi gumpalan api putih susu dan menghilang di udara. Hah! Sue Yi diam-diam menghela nafas lega saat melihat ini. Namun setelah dia santai, Sue Yi merasakan sakit hati yang tak ada habisnya. Ini adalah benda suci tingkat rendah. Sekalipun dia adalah manusia tertinggi dan berkuasa di bumi, dia hanya memakai dua benda suci, dan sekarang salah satunya telah dihancurkan. Fiuh! Dunia akhirnya bersih. Xiao Yan menghirup udara segar dengan gembira. Wah! Kamu, kata Sue Yi dengan marah. Oke. Sekarang setelah kamu selesai menyerang, giliranku. Xiao Yan menyela Sue Yi, dan segera membuka telapak tangan kanannya, dan nyala api cemerlang yang terus berputar muncul di hadapan Sue Yi. Teratai api cantik yang berputar perlahan ini seindah sebuah karya seni. Setiap kelopak teratai api menunjukkan warna yang berbeda, dan setiap kelopak melambangkan sejenis roh yang lahir sesuai dengan kehendak langit dan bumi. Saat api indah itu berputar perlahan, ada gelombang menakjubkan yang terus-menerus memancar. Sekilas saja sudah membuat Sue Yi merasakan krisis yang menyeramkan dan berdebar-debar. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya, melihat ke arah Sue Yi pucat di seberangnya, tersenyum lembut dan berkata, teratai ini disebut teratai api murka Buddha. Silakan cicipi. Fiuh! Di tangan Xiao Yan itu langsung masuk ke pakaian berdarah dengan gelombang yang mematikan kulit kepala. Krisis. Krisis besar, krisis hidup dan mati. Sue Yi, yang jantungnya berdebar kencang, mengertakkan giginya, mengatupkan tangannya dengan ringan, dan mengeluarkan serangkaian segel yang sangat rumit seperti kilat, berteriak dengan marah, kekuatan magis tertinggi, jubah iblis darah. Jatuh, darah tak terbatas bersinar dari matanya. Jubah darah iblis keluar dari tubuhnya, dan ada suara samar bahasa Sanskerta yang tertinggal di atasnya. Namun dengan latar belakang jubah Blood Demon yang sangat kotor, suara Sanskerta di langit tampak penuh dengan penistaan.
Aum. Segera setelah itu, jubah berdarah dan tubuh di belakang jubah iblis darah mengeluarkan raungan yang mengejutkan pada saat yang sama, dan jubah besar berwarna darah yang menutupi tubuh Dharma tertinggi tiba-tiba melompat keluar dari udara. Jubah besar berwarna darah berayun tertiup angin, dan dengan cepat berubah menjadi kanopi berwarna merah darah yang bisa menutupi langit dan matahari. Masih ada jejak samar energi darah yang tak ada habisnya dan jiwa tak berdosa yang melonjak di permukaan darah, kanopi merah. Hahaha, biarkan semuanya berubah menjadi darah di bawah jubah iblis darah. Jubah darah yang memanggil kekuatan magis tertinggi jelas sangat percaya diri. Kasaya Agung Setan Darah, tekanlah. Saat segel di tangan berlumuran darah berubah, Kasaya Agung Setan Darah berubah menjadi tas kain berwarna merah darah, dan membawanya ke arah kepala teratai api marah Buddha, yang mana mendekat seketika. Melihat ini, Xiao Yan tertawa terbahak-bahak dan berkata, tidak bersalah, meledak. Boom! Teratai api marah Buddha yang berputar perlahan tiba-tiba mulai mekar dengan cepat, dan dalam sekejap, api tak berujung yang tak terlukiskan meledak, menghantam tempat itu dengan ganas. Di atas kantong berdarah itu, seluruh dunia tiba-tiba terdistorsi. Cici, segala sesuatu yang terlihat dalam jarak puluhan ribu kaki langsung menguap. Setelah beberapa detik, api dan asap yang memenuhi langit akhirnya mulai menghilang perlahan. Jubah besar Blood Demon, yang sangat diharapkan oleh para Blood Clotes, telah benar-benar menghilang tanpa jejak. Yang muncul sebagai gantinya adalah lubang hitam pusaran yang perlahan merayap, dengan lubang tak berujung dan kegelapan menyebar di dalamnya. Gulu, suara menelan air liur terdengar pelan. Melihat pemandangan ini, reaksi pertama Sui adalah dengan cepat mengerahkan Dharma tertinggi di belakangnya dan melepaskan perisai kristal kekuatan spiritual tebal berwarna darah di depan tubuhnya untuk melindunginya dengan kuat di belakangnya. Sui, tampaknya kekuatan tempurmu, kekuatan tertinggi di bumi, tidak terlalu bagus. Sejujurnya, aku sangat kecewa denganmu. Xiao Yan, yang berdiri dengan tangan di belakang punggung, menjentikkan lengan bajunya dan berkata dalam kekecewaan besar. Sui mendengar kedutan di sudut matanya. Dia telah lama mendengar bahwa ada orang-orang jenius yang tiada taranya di dunia yang dapat menantang melampaui batas dunia. Selama bertahun-tahun, Sui sendiri telah melihat banyak orang jenius yang berkultivasi seperti itu. Tetapi hal yang paling bisa dilakukan orang lain adalah menggunakan tubuh tertinggi kelas 7 untuk melintasi peringkat guna menantang tertinggi kelas 8, tertinggi 9, atau bahkan Dzogchen Supreme kelas 9. Anda, yang tertinggi di kelas 7, secara langsung menantang pembangkit tenaga listrik tertinggi, ini terlalu berlebihan. Ada alasan mengapa dia dikalahkan dengan begitu sederhana. Beberapa hari yang lalu, dia pertama kali terluka parah oleh roh serangan jiwa dewa pada tingkat rahasia dewa kuno. Hal yang paling merepotkan adalah ketika jiwa terluka parah. Bahkan jika dia memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya dari klan Dewa Darah untuk menyembuhkan luka-lukanya, dia tidak akan pernah bisa pulih hanya dalam beberapa hari dan berperang dengan luka-lukanya. Selain itu, keterampilan dan teknik serangan yang dipraktikkan anak ini juga sangat jahat. Atribut api secara alami menahan atribut darah, dan berbagai api aneh yang dia panggil dari waktu ke waktu seperti musuh alami yang menahan kekuatan spiritualnya. Apakah menurut Anda dengan cara ini dia tidak bisa kehilangan darah? Ini bukan kejahatan perang, pikir Sui. Ahem, yang mulia, mari kita diskusikan. Mengapa kita tidak membiarkannya saja dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa? Sui tiba-tiba terbatuk ringan. Sekarang setelah semuanya terjadi, Sui sudah memiliki niat untuk mundur. Karena dia tidak bisa membunuh bocah menakutkan ini, dia hanya bisa pergi saat dia memanfaatkan situasi tersebut. Biarkan Anda pergi dan pergi. Bagaimana mungkin? Saya akan memutuskan hidup anjing Anda hari ini. Xiao Yan tiba-tiba tertawa tidak masuk akal. Huff, Xiao Yan, tolong jangan melangkah terlalu jauh. Saya memiliki dharma tertinggi di tingkat tertinggi bumi. Anda tidak dapat mematahkan pertahanan saya apapun yang terjadi. Jangan mempermalukan diri sendiri. Senyum. Dengan berkah dharma tertinggi, kesenjangan kekuatan antara bumi tertinggi dan kelas 9 tertinggi tidak dapat diatasi seperti jurang alam. Meskipun dia tidak bisa membunuh Xiao Yan untuk sementara karena teknik pengekangan, Xiao Yan bahkan tidak bisa berpikir untuk membunuhnya. Saatnya berangkat, mata Sui berkedip sedikit, dan dia mulai merencanakan jalan keluar nanti. Karena cangkang kura-kura tidak dapat dipatahkan dengan berkah dharma tertinggi, bagaimana jika kita menghapus dharma tertinggi?
Senyuman dengan makna yang tidak diketahui muncul di wajah keras Xiaoyan. Apa, mungkinkah? Ekspresi Sui Yi tiba-tiba berubah dan dia hendak berbalik. Telan dunia, sebuah suara yang begitu serak hingga membuat jiwa bergetar tiba-tiba bergema di seluruh dunia. Bas, api hitam tak berujung diam-diam menutupi sebagian besar langit. Di balik bayangan darah sepanjang 10.000 kaki, yang bergerak dengan panik, dengan cepat mengembun menjadi pusaran lubang hitam besar yang panjangnya sekitar puluhan ribu kaki, ada kekuatan isap yang tak terlukiskan dan sangat menakutkan. Aum, setelah merasakan krisis, Menteri tertinggi Dharma meraung dan ingin berdiri menghadapi musuh. Tapi sebelum dia bisa berbalik, detik berikutnya, niat hitam tak berujung menyebar dengan cepat, menariknya ke dalam pusaran lubang hitam sekuat mungkin. Aum, gulu, lubang hitam pusaran besar itu seperti mulut raksasa yang ganas, menelan mangsa di tangannya, dan auman perdana Dharma tertinggi juga berhenti tiba-tiba. Puff, sosok Sui Yi tiba-tiba membeku, dan dia langsung mengeluarkan seteguk darah. Hubungan antara dia dan Dharma tertinggi benar-benar terputus. Ini adalah situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, itu bukanlah yang terburuk. Saat Dharma tertinggi dibawa pergi oleh lubang hitam pusaran air, dinding kristal berwarna darah yang menjaga bagian depan baju darah itu sudah hancur seperti selembar kertas tisu. Xiaoyan, berdiri di luar dinding kristal, menunjukkan senyuman lembut kepada Sui Yi, dan bibirnya bergerak sedikit, "Aku di sini." Sui Yi, yang mengerti apa yang dikatakan Xiaoyan, tiba-tiba menjadi pucat. Detik berikutnya, Xiaoyan berubah menjadi cahaya perak dan menghilang dari tempatnya. Melarikan diri, Sui Yi, yang berada dalam bahaya besar, berbalik dan lari tanpa berpikir. Angin dan guntur mematikan, bisikan tiba-tiba keluar dari telinga, dan pori-pori di seluruh tubuh Sui Yi tiba-tiba meledak. Sebelum Sui Yi sempat bereaksi, cakar listrik yang dipenuhi petir tak berujung tiba-tiba menembus dadanya. Aku tidak hanya tahu metode api, aku juga tahu metode petir. Xiaoyan tersenyum lembut di telinga Sui Yi. Begitu dia selesai berbicara, cakar listrik yang bersinar dengan guntur tak berujung tiba-tiba berayun, menghancurkan seluruh vitalitas Sui Yi, pembangkit tenaga listrik tertinggi di bumi. Benda apa yang baru saja merenggut Dharma tertinggiku? Sui Yi menatap kosong ke arah cakar petir yang menembus dadanya, dan seteguk darah tidak bisa berhenti mengalir dari sudut mulutnya. Oh, tidak ada apa-apa, seseorang ingin bertemu denganmu. Xiaoyan tersenyum tipis, lalu tiba-tiba menarik lengannya. Berdengung, ruang di depan Sui Yi tiba-tiba menggeliat, dan api hitam pekat yang tak berujung meledak ke dalam kehampaan dan terbang keluar. Api hitam itu perlahan mengembun menjadi sosok saat mereka naik, dan akhirnya muncul dengan jelas di hadapan Sui Yi. Itu adalah sosok yang tampak seperti iblis, dengan seluruh tubuhnya terjerat dalam api hitam. Tanda hitam yang aneh dan rumit merayapi seluruh tubuhnya. Pupilnya sedalam dan berlubang seperti lubang hitam, dan ada sedikit rasa teror. Kekuatan melahap. Karena api hitam aneh menutupi tubuhnya, wajahnya tampak sedikit ilusi, tetapi ketika dia muncul, aura yang sangat kuno dan aneh perlahan menyebar ke seluruh dunia. Yang mulia, tolong bergabunglah dengan saya. Sosok seperti iblis itu perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah setengah baya yang ditutupi dengan tanda hitam, dan sepasang mata yang dalam seperti lubang hitam langsung terkunci. Senyum muncul di sudut mulutnya. Void, kehampaan. Organ yang rusak terus mengalir dari sudut mulut Sui Yi. Bang! Niat hitam tak berujung langsung menutupi sisa penglihatan Sui Yi, menelan semuanya. Orang terkuat di klan Dewa Darah mati berlumuran darah. Nihility, aku harus mengatakan bahwa garis penampilanmu masih tetap buruk dan menjijikkan seperti biasanya. Xiaoyan sedikit mengernyit. Omong kosong, ini jelas keren, ahem. Gumam Xuanwu Tunyan dengan suara rendah, tapi Xiaoyan langsung berhenti berbicara sambil melirik. Tuan, kekuatan kita pulih terlalu lambat, dan penindasan terhadap kita oleh dunia ini juga sangat jelas. Memikirkan bahwa kita, dua orang kuat dari alam kaisar, perlu bergabung untuk membunuh seorang prajurit dari alam pertarungan suci. Saya baru saja berhasil. Void Tunyan dengan bijak memilih untuk mengubah topik pembicaraan. Bagaimanapun, dunia seribu besar adalah dunia yang lebih tinggi. Wajar jika hukum di sini lebih kuat daripada hukum di benua Doki. Ini juga merupakan harga yang harus kita bayar untuk mendapatkan kekuatan. Naik dan pergi ke utara dalam waktu 3 bulan. Changdalu,
Aku perlu memastikan keberadaan spesifik Suner dan yang lainnya sesegera mungkin. Xiao Yan melambaikan tangannya. Ya, Tuan. Void Swallowing Flame mencondongkan tubuh ke depan sedikit, dan langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan keluar ke tubuh Xiao Yan. Pada saat yang sama, gelang biji sesawi yang dihias dengan indah muncul di telapak tangan Xiao Yan. Xiao Yan menghapus sisa jejak jiwa dan memeriksa inderanya ke dalamnya. Tes, dia orang yang malang. Yang dia miliki hanyalah 10 juta keping cairan spiritual tertinggi. Xiao Yan mengerutkan bibirnya dan menyingkirkan gelang master itu. Ups, aliran cahaya dengan cepat naik, menyesuaikan arahnya sedikit di udara, dan langsung menuju ke langit. Target, Kota Siling. Bagian terdalam dari klan Dewa Darah. Pada saat Suehi meninggal, segel emas jiwa dewa yang diabadikan di aula rahasia klan Dewa Darah tiba-tiba bergetar, dan meledak langsung di mata yang sangat ketakutan dari klan Dewa Darah kuat yang menjaganya. Beberapa menit kemudian, setelah menerima berita tersebut, Sue Lingzi, pemimpin klan Dewa Darah, bergegas ke sini bersama 4 ahli tertinggi klan Dewa Darah yang tersisa. Bagaimana Sue Yi meninggal? Kemana dia pergi sebelumnya? Sue Lingzi bertanya dengan wajah pucat. Hui? Patriark Hui, orang yang melukai Sue Yi berencana meninggalkan benua Sitian. Sue Yi tidak marah sehingga dia mencegat dan membunuhnya. Sue Tong menjawab dengan gemetar. Boom! Sebuah sambaran petir berdarah yang luar biasa kuat menghantam pupil darah itu. Uff! Sue Tong tertangkap basah dan terbang mundur, dan seteguk darah keluar dari mulutnya. Namun, Sue Tong tidak berani mengeluarkan suara sama sekali, dan berlutut di tanah untuk tetap menghormati. Sampah. Benar-benar sampah. Menurutku dia, orang terkuat dalam pakaian berlumuran darah, tidak bisa dibunuh oleh pemimpin kelas 6. Dia bahkan tidak sebaik sampah. Suara yang sangat dingin tiba-tiba terdengar di aula. 20 hari kemudian, Xiao Yan, yang muncul di benua Tianluo setelah perjalanan panjang, segera terjun ke dalam formasi spiritual teleportasi lintas benua di kota Tianluo. Masuk akal jika benua Tianluo, sebagai salah satu dari 10 benua super di dunia, seharusnya memiliki banyak peluang dan petualangan, belum lagi Xiao Yan mengetahui lokasi peluang tersebut dengan jelas. Namun karena alasan ini, Xiao Yan bergegas ke benua Beichang dan tidak punya banyak waktu untuk mencari peluang di benua Tianluo. Kedua, peluang terbesar bagi benua Tianluo adalah warisan Kaisar Langit Kuno dan Istana Surgawi Kuno. Sebagai orang kuat di alam Kaisar, Xiao Yan telah menempuh jalannya sendiri dan tidak terlalu peduli dengan warisan Kaisar Kuno. Selain itu, Xiao Yan yakin bahwa jalannya tidak lebih lemah dari Kaisar Kuno. Selain itu, Xiao Yan tidak tertarik mengambil kesempatan sebagai putra pesawat yang belum lahir, dan dia bahkan tidak repot-repot mengambilnya. Jika kita menghitung waktunya, Lu Heng, Kaisar Iblis Suci dari Sekte Iblis Suci di benua Tianluo, dan Mandala, penguasa wilayah Surgawi Daluo, seharusnya sudah lama melarikan diri dari Istana Surgawi Kuno, dan mungkin mereka juga telah melarikan diri, melangkah ke bumi tertinggi dan kekuatan penciptaan masing-masing. Ngomong-ngomong, Kaisar Langit Kuno, Kaisar Surgawi tahap akhir tingkat suci, memang sangat kuat. Dua kekuatan tertinggi yang sakti dan sakti di benua Tianluo hanyalah tunggangannya, naga macan purba, dan bunga datura yang ia tanam di halaman belakang Tiangong. Rasa dejavu yang kuat ini membuat Xiao Yan selalu ingin menonton Journey to the West. Makhluk abadi di dunia abadi dapat dengan mudah menimbulkan masalah besar bagi Biksu Tang dan murid-muridnya dengan meninggalkan tunggangan fana, anak-anak, senjata ajaib, dan bahkan seekor burung. Jika Anda menggunakan teknik kontras yang familiar ini untuk melihatnya, Anda akan merasa seperti, hei. Kaisar surga kuno sangat menakutkan. Di tengah pemikiran acak Xiao Yan, benua Sang telah tiba. Benua Sang merupakan benua yang sangat mempesona di antara ribuan benua di dunia. Seperti namanya, benua Sang merupakan benua yang tema utamanya adalah perdagangan. Ada lelang tanpa akhir di sini, serta jenis material surgawi, harta duniawi, artefak, teknik magis, dan teknik spiritual yang tak ada habisnya untuk Anda pilih. Selama Anda memiliki cukup cairan spiritual tertinggi, Anda dapat membeli apapun yang Anda inginkan di sini. Kemakmuran perdagangan yang ekstrim menciptakan benua perdagangan, dan juga menyebabkan para penggali emas dari seluruh penjuru dunia berbondong-bondong ke sana. Secara keseluruhan, ini adalah tempat di mana orang-orang baik dan orang-orang baik bercampur, dan orang-orang hidup dalam keadaan terbuang.
Ibu kota benua Sangcheng. Xiao Yan memasuki mal dan langsung menuju rumah lelang Shangzi, rumah lelang terbesar di tengah mal. Aku punya beberapa barang untuk dikirim untuk dilelang. Bawa aku ke ruang penilaian. Begitu Xiao Yan memasuki rumah lelang, dia menarik seorang pelayan dan memesan. Silakan lewat sini, tamu. Pelayan itu sedikit terkejut, lalu berinisiatif untuk memimpin jalan. Di ruang penilai yang terpencil, penilai dari rumah lelang sudah menunggu di sini. Apa yang ingin dikirim pria ini untuk difoto? Lelaki tua berbaju abu-abu itu bertanya secara proaktif. Xiao Yan berkata dengan tenang, eliksir. Oh, Tuan, tolong. Pria tua berpakaian abu-abu itu langsung duduk setelah mendengar ini. Barang apa yang paling populer dilelang? Yang pertama adalah, rahasia spiritual dari latihan, dan yang kedua adalah, senjata spiritual ramuan. Ini adalah hal-hal yang paling diinginkan para pejuang. Selama mereka bisa mendapatkannya, para pejuang gila bersedia membayar berapapun harganya. Ini adalah ramuan tingkat 8, ramuan tingkat rendah hingga surgawi. Ini dapat meningkatkan kekuatan spiritual orang kuat tertinggi. Ini memiliki efek terbesar pada prajurit di bawah ramuan tertinggi tingkat 5. Ramuan tingkat tinggi, Bingsin dan ramuan detoksifikasi, dan dapat memblokir semua gas beracun jenis racun. Xiao Yan mengeluarkan 2 botol giok dari gelang Qian Kun dan menyerahkannya. Ini hanyalah ujian bagi Xiao Yan untuk melelang ramuan itu. Pil utama adalah ramuan yang awalnya ada di dunia. Setelah Xiao Yan mendapatkan resepnya dari klan Luo Shen, dia memurnikan beberapa botol. Bingsin pil adalah sesuatu yang tidak ada di dunia. Ini adalah pil dari benua Doqi. Untuk mencoba menjual pil Bingsin, Xiao Yan tidak punya pilihan selain menjual pil surga tertinggi bersama dengan pil Bingsin miliknya. Orang tua berbaju abu-abu pertama kali mengkonfirmasi pil surga tertinggi dan mengangguk puas setelah menemukan bahwa itu adalah pil surga dengan kualitas sempurna. Namun, ketika dia melihat pil Bingsin yang tidak dikenalnya, dia dengan hati-hati menggunakan teknik rahasia untuk menjelajahinya sejak lama henti. Tidak masalah jika Anda menemukan ramuan yang tidak dikenal. Setiap hari, ahli ramuan di dunia mengembangkan semua jenis ramuan baru yang aneh, beberapa di antaranya sangat efektif, dan beberapa di antaranya tidak berguna. Seiring berjalannya waktu, penilai seperti mereka juga mengembangkan metode mereka sendiri untuk mengidentifikasi keaslian dan kemungkinan efek ramuan tersebut. Dikonfirmasi, semuanya adalah ramuan dengan kualitas sempurna. Harga awal pil surga tertinggi adalah 30.000 tetes cairan spiritual tertinggi, dan harga awal pil Bingsin adalah 500.000 tetes cairan spiritual tertinggi. Selain itu, rumah lelang akan menarik 100.000 tetes dari harga lelang akhir. Setengah dari komisi, bagaimana menurut Anda? Pria tua berbaju abu-abu itu merenung sejenak dan berkata, "Oke." Xiao Yan mengangguk ringan dan segera berdiri. Di bawah kepemimpinan seorang pelayan, Xiao Yan berjalan ke aula lelang kristal besar, yang sudah dipenuhi lautan manusia yang gelap. Sekilas, aula lelang yang sangat megah ini dapat menampung setidaknya puluhan ribu orang yang berpartisipasi dalam lelang pada saat yang bersamaan. Karena lelang tersebut, Xiao Yan dapat duduk di kursi dekat depan. Sial, saat suara-suara di aula menjadi semakin berisik, suara lonceng yang tajam bergema, dan ruang di atas platform batu giok di tengahnya sedikit beriak, dan seorang pria parubaya yang terlihat cukup cerdik muncul dengan tenang. Semuanya, lelang ini akan diselenggarakan oleh Chuliang. Pria parubaya itu melihat ke aula yang perlahan-lahan menjadi tenang, mengangguk puas dan berkata, berikut ini adalah item lelang pertama, artefak tingkat rendah, tombak guntur, senjata spiritual dengan atribut petir, kuat. Cukup besar, dan harga awalnya adalah 3.000 cairan spiritual tertinggi. Saat kain merah di platform batu giok ditarik, tombak yang bersinar dengan perak muncul di hadapan semua orang. 3005, Xiao Yan hanya melihat tembakan lanjutan di lapangan dengan tenang. Dia terutama datang ke sini hari ini untuk menukar cairan spiritual tertinggi. Dia tidak bisa hanya duduk diam dan menerima apapun, tetapi jika ada sesuatu di pelelangan, dia tidak akan keberatan mengambilnya. Item lelang ke-7, ramuan tingkat rendah tingkat 8 untuk pil surgawi. Ini dapat meningkatkan kekuatan spiritual orang kuat tertinggi. Ini memiliki efek terbesar pada prajurit di bawah yang tertinggi kelas 5. Harga awalnya adalah 30.000 tertinggi cairan spiritual. Penampilannya membuat Xiao Yan menaruh sedikit perhatian serius.
Pil yang dapat meningkatkan kekuatan spiritual dari master tertinggi masih sangat populer, namun pada dasarnya hanya efektif untuk master tertinggi level rendah, jadi harganya tidak terlalu mahal. Pada akhirnya, Zitian dan difoto untuk mendapatkan 60.000 cairan spiritual tertinggi. Lelang masih berlangsung. Item lelang ke-30. Ketika berbicara tentang item lelang ke-30, juru lelang dengan sengaja menarik ekornya yang panjang, lalu berkata, "Kalian semua harus tahu bahwa ada ras aneh di dunia, disebut klan Juling. Klan ini memiliki garis keturunan yang aneh dan merupakan klan pemurni senjata. Seluruh klan pandai membuat senjata spiritual, dan ada banyak sekali master senjata spiritual tingkat menengah dan tinggi di klan tersebut. Berbagai senjata spiritual yang diproduksi oleh klan Juling semuanya memiliki efek mengumpulkan roh, dan mangkuk pengumpul roh tingkat benda suci adalah karya puncak. Mereka memegang cairan spiritual tertinggi, dapat menampung cairan spiritual tertinggi dalam jumlah besar, bahkan dapat menyerap langit dan bumi. Memiliki mangkuk pertemuan spiritual berarti Anda memiliki guru tertinggi yang dapat memadatkan cairan spiritual tertinggi. Untuk Anda siang dan malam faktanya, mengolah artefak itu sama. Petik 2. Jadi, rumah lelang Sangzi Anda mendapatkan mangkuk pengumpul jiwa. Seorang tamu terhormat yang duduk di baris kedua bilik lelang tiba-tiba menyala. Ahem, belum lagi Soul Gathering Bowl yang asli telah melampaui level artefak dan mencapai level benda suci. Selain itu, Soul Gathering Bowl yang asli telah lama dimonopoli oleh Soul Gathering Clan. Bagaimana kita bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkannya? Sesuatu di rumah lelang kita. Sesuatu. Ini adalah mangkuk pengumpul roh palsu yang ditiru oleh pasukan penyulingan senjata lainnya, dan memiliki efektivitas 2/10 dari mangkuk pengumpul roh asli. Juru lelang tersenyum dan membuka sampulnya. Mangkuk batu giok hijau dengan suasana kuno muncul di hadapan semua orang. Alasan mengapa mangkuk pengumpul roh tidak dapat ditiru sepenuhnya adalah karena salah satu bahan dari mangkuk pengumpul roh yang asli adalah darah orang-orang suku Juling. Oleh karena itu, meskipun kekuatan pemurnian senjata lain dapat sepenuhnya meniru pengumpulan roh mangkuk, tidak ada faktor kunci terakhir. Bahannya hanya bisa palsu. Karena mangkuk pengumpul jiwa yang asli adalah benda suci, hanya pasukan teratas yang berhak memilikinya. Sebaliknya, mangkuk pengumpul jiwa palsu hanya merupakan benda setingkat artefak, dan harganya relatif menguntungkan, jadi memang begitu populer di kalangan kekuatan besar. Oleh karena itu, segera setelah juru lelang menyelesaikan perkenalannya, para juru lelang di bawah yang mengetahui barang tersebut mulai mendesak juru lelang. Item lelang ke-30, artefak kelas menengah, Spirit Gathering Bowl, yang memiliki efek menyerap kekuatan spiritual secara mandiri dan mengubahnya menjadi cairan spiritual tertinggi. Harga awalnya adalah 300.000 cairan spiritual tertinggi. Penawaran dimulai sekarang. Juru lelang mengangguk diam-diam. 320.000. 350.000. 400.000. Untuk mendaki ke atas. Xiao Yan, yang selalu menjadi penonton, diam-diam duduk tegak. Mangkuk ini, bukan, mangkuk pengumpul jiwa ini, Tuan Yandi menginginkannya. Namun, saat ini pembeli yang benar-benar berkuasa dan berminat belum mengambil tindakan. Mereka menunggu kesempatan terakhir untuk mengambil keputusan akhir. 870.000. 89.100.000. 900.000. Saat harga semakin mendekati 1 juta, kecepatan penawaran para penawar menjadi semakin lambat. Garis bawah harga di benak banyak orang. 1 juta. Tiba-tiba, suara wanita menawan tiba-tiba bergema di aula, langsung mengubah aula menjadi sunyi. Haha, jika kamu tidak terus mengikutiku, aku akan mengambil mangkuk pengumpul jiwa ini. Suara wanita misterius itu sepertinya sangat puas dengan penampilannya yang tegas. Ternyata itu dia, peri Huanhu dari Sekte Rubah Abadi. Dia benar-benar tidak beruntung. Hei, ya, Sekte Rubah Abadi memonopoli 30% rumah lelang di benua Sang. Ia memiliki sumber keuangan yang kuat. Pasti akan cukup bagi kita untuk memiliki cairan spiritual tertinggi ini. Dia tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Petik 2. Apa-apaan ini? Kuncinya adalah pelacur Huanhu ini masih menjadi murid dari pemimpin Sekte Rubah Abadi. Diamlah. Xiao Yan juga memperhatikan dengan penuh minat masa lalu. Itu adalah seorang wanita yang mengenakan mantel bulu rubah, dengan sosok yang sangat menggerahkan dan berapi-api. Pada saat ini, dia memiliki senyuman menawan di wajahnya yang cerah, memberi isyarat kepada semua orang.
Kekuatannya tidak kuat, hanya tingkat ketiga yang tertinggi. Ada seorang pria parubaya pendiam di sampingnya, yang sepertinya adalah seorang penjaga. Xiao Yan melirik orang ini dan tahu bahwa dia adalah siswa kelas 7 tertinggi. Sekte Rubah Abadi. Yah, aku ingat itu. Ketika pemimpin Sekte Rubah Abadi bertemu Lindong, dia menggunakan pesona untuk merayu Lindong, tapi dia diabaikan dengan kejam oleh Master Wu leluhur. Ingat dari mana Sekte Rubah Abadi berasal? Xiao Yan berpikir situasi saat itu seharusnya seperti ini. Master dari Sekte Rubah Abadi, Lindong, apakah aku cantik? Lindong menoleh dan menatap istrinya Ling Qingzu dan Ying Huan-Huan, menunjukkan bahwa hatinya tidak terganggu dan dia bahkan ingin tertawa sedikit. Tapi apa hubungannya ini dengan Tuan Yandi? Entah itu master dari Sekte Rubah Abadi atau peri rubah ajaib, jika mereka berani mencegahnya mendapatkan mangkuk pengumpul roh ini, mereka akan dipotong. 1 juta 1 juta. Saat peri Huanhu diam-diam bangga, sebuah suara mengikuti dengan tepat. 1.200.000. Peri Huanhu melirik Xiao Yan, yang mengikutinya, dan berkata dengan sedikit cemberut. 1.300.000. Xiao Yan terus mengikuti tanpa ragu-ragu. 1.400.000. 1.500.000. Mengenai perilaku belanja mewah kedua orang itu, para penonton juga mengungkapkan pandangan tercengang mereka. Mereka awalnya mengira itu adalah 1 juta cairan spiritual tertinggi, tapi saya tidak menyangka akan langsung mencapai 2 juta. Mereka semua mengenal peri Huanhu, tapi siapakah pemuda berjubah hitam ini? Jika orang kaya seperti itu tidak punya kekuatan untuk diandalkan, haruskah kita memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhnya? Untuk sesaat, suasana di aula agak halus. Petik 2. Kali ini, Huanhu akhirnya tidak memilih untuk menindaklanjutinya. 1,5 juta tetes cairan spiritual tertinggi sudah menjadi batas yang bisa dia gunakan. Ini karena dia adalah murid dari Sekte Rubah Abadi. Temanku, aku peri Huanhu dari Sekte Rubah Abadi. Huanhu benar-benar ingin mendapatkan mangkuk pengumpul roh ini. Aku ingin tahu apakah aku bisa memberikan wajah pada Huanhu. Peri Huanhu menunjukkan senyuman menawan pada Xiao Yan berinisiatif untuk melihat Xiao Yan, dan pada saat yang sama, gelombang jiwa yang samar-samar perlahan muncul. Maaf, mangkuk pengumpul roh ini juga merupakan sesuatu yang sangat aku butuhkan, jadi mari kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Xiao Yan memandangnya dengan ringan, yang segera membuatnya berkeringat dingin, dan tanpa sadar keluar dari kondisi pesona. Ini adalah peringatan dari lubuk jiwa yang terdalam, bahaya. Bahaya, meninggalkan. Ini hanya pelelangan biasa. Bagaimana saya bisa dengan santai bertemu dengan makhluk yang lebih kuat dari gurunya? Peri Huanhu menggelengkan kepalanya, dan segera dia menganggapnya sebagai ilusi, tetapi senyuman menawan di wajahnya perlahan memudar. 1.700.000. Peri Huanhu mengertakkan gigi peraknya dan melakukan perjuangan terakhirnya. 2 juta. Xiao Yan mengikuti dengan tidak tergesa-gesa. Di benua Siling, lelaki malang berbaju darah itu baru saja memberinya 10 juta cairan spiritual tertinggi. Meski tidak banyak, itu lebih dari cukup untuk membeli mangkuk. His, hembusan udara dingin tiba-tiba terdengar di aula. Bocah lelaki cantik ini benar-benar pria kaya. Dia tidak hanya menghabiskan uang seperti minum air dingin, tetapi dia juga dengan santai menyangkal reputasi peri Huanhu dan sama sekali tidak peduli dengan wajah sekte peri rubah. Apakah anak ini benar-benar hebat? Nona. Melihat Xiao Yan telah mengeluarkan 2 juta cairan spiritual tertinggi, penjaga parubaya di sisi peri Huanhu akhirnya tidak bisa duduk diam. Aku tahu, aku belum gila, menyerah saja. Peri Huanhu bersandar di sandaran kursinya. Nona, jangan berkecil hati. Saya hanya mengambil kesempatan ini untuk meminta orang-orang kita bertanya. Orang ini baru saja datang ke benua sang kita beberapa hari terakhir ini. Dia tidak memiliki latar belakang dan hanya seorang pejuang biasa. Apakah kita menginginkannya? Bisik pria paruh baya itu. Meminta instruksi. Wah, oke, ayo simpan Soul Gathering Bowl bersamanya untuk disimpan dulu, dan biarkan dia membantu kita membayarnya. Saat dia meninggalkan kota, kita akan menemukannya dan mengobrol baik-baik. Jika kamu tidak tahu caranya menyanjungnya, maka peri ini seperti ini. Pandangan tajam melintas di mata indah peri Huanhu. Dengan matinya peri Huanhu, mangkuk pengumpul roh palsu berhasil diperoleh oleh Xiao Yan seharga 2 juta cairan spiritual tertinggi. Xiao Yan,
yang memiliki jiwa setingkat kaisar, memiliki persepsi yang sangat menakutkan. Xiao Yan, yang samar-samar merasakan gelombang kebencian datang darinya, diam-diam tersenyum di sudut mulutnya, menarik, kamu ingin menyerangku begitu cepat. Kamu benar-benar tidak tahan dengan godaan itu. Item lelang pertama, 8 obat mujarab bermutu tinggi Bing Sin dan ramuan ajaib detoksifikasi, dapat memblokir semua gas beracun jenis racun. Harga awalnya adalah 500.000 yuan. Cairan spiritual tertinggi mangkuk dengan harga tinggi akan terus mengumumkannya pada item lelang berikutnya. 370.000. Begitu suara juru lelang turun, suara mengikuti pelelangan terdengar di aula lelang. Barang lelang obat mujarab selalu sangat populer. Selain itu, ini adalah obat mujarab detoksifikasi tingkat tinggi kelas 8. Siapa yang bisa menjamin bahwa obat tersebut tidak diracuni saat jauh dari rumah? 700.000. 720.000. Petik 2. 75. Juru lelang di atas panggung sangat puas dengan hal ini. Mereka secara internal memperkirakan bahwa harga transaksi Bing Sin dan seharusnya sekitar 1 juta, dan harga saat ini sudah sangat mendekati garis ini. 800.000. Tiba-tiba terdengar suara yang agak tegas. Semua orang melihat sekeliling dan melihat pemuda berjubah hitam yang baru saja mengambil gambar Soul Gathering Bowl. Sial, anjing besar itu datang lagi. Semua orang meratap dalam hati mereka. 900.000. Xiao Yan baru saja selesai berteriak ketika suara wanita yang menawan terdengar. Apa, kamu ingin bertarung denganku? Setelah mendengar ini, Xiao Yan menoleh dan menatap wanita dengan senyum yang sangat cerah dengan wajah tanpa ekspresi. Maaf, pil hati es ini juga merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan Huan Hu, jadi semua orang bergantung pada kemampuannya. Peri Huan Hu tersenyum genit dan membalas semua kata-kata Xiao Yan sebelumnya. Sangat membutuhkan pil penawar racun. Sepertinya kamu telah diracuni. Xiao Yan memandangnya dengan ringan, lalu melanjutkan, 1 juta. Kamu, Peri Huan Hu tersenyum dan berteriak, 1 juta, 1 juta. 1.200.000. 1.300.000. 1.400.000. Huff. Idiot. Peri Huan Hu, yang sangat menyadari hal ini, segera berteriak, 1,5 juta. Xiao Yan tiba-tiba berhenti dengan aneh, dan memandang Peri Huan Hu dengan tenang, selamat, kamu menang, itu pil Bing Sin adalah milikmu. Sejak putaran terakhir pertempuran udara dengan Peri Huan Hu, Xiao Yan sangat menyadari bahwa tampaknya ada elemen tak kasat mata dalam cairan spiritual tertinggi yang dapat digunakan Peri Huan Hu. Batasnya mungkin sekitar 1,4 juta menjadi 1,5 juta. Oleh karena itu, kali ini dia sengaja berhenti di angka 1,5 juta. Sialan, sepertinya aku tertipu. Wajah Peri Huan Hu tiba-tiba menjadi dingin, dan sepasang matanya yang indah dan cerah menatap Xiao Yan. Xiao Yan, bagaimanapun, mengabaikan Peri Huan Hu dan malah mendesak juru lelang yang tertegun, Tuan Chuliang, ini waktunya untuk mengakhiri pelelangan. Oh, ya, ini waktunya untuk mengakhiri pelelangan. Apakah ada yang lebih tinggi? Teriaknya seolah terbangun dari mimpi. 1,5 juta sekali. 1,5 juta 2 kali. 1,5 juta 3 kali. Bang! Selamat kepada Peri Huan Hu karena memenangkan pil hati es ini. Akhirnya, di mata Peri Huan Hu yang sangat jelek, katanya juru lelang memukul palu dengan cepat. Berikut ini adalah item lelang ke-30 detik, artefak kelas atas ungu. Karena dua pengejaran sengit antara Xiao Yan dan Peri Huan Hu, item lelang terakhir berikut ini tidak sepopuler itu, dan juru lelang tidak dapat membantu tetapi merasa kasihan. Lelang akhirnya berakhir dengan sukses. Setelah Xiao Yan menyerahkan hasil lelang di belakang panggung, dia segera meninggalkan rumah lelang. Dia harus pergi ke kota lain untuk pindah ke susunan roh teleportasi untuk pergi ke benua berikutnya. Kamu ingin pergi? Kok bisa semudah itu? Ayo ikuti. Peri Huan Hu, yang sudah lama menunggu di pintu, tersenyum dingin, dan segera mengikuti penjaga. Hei, peri rubah ajaib kita tampaknya sangat bersemangat. Ayo, ikuti dia dan ikut bersenang-senang. Ayo pergi bersama, mungkin kita bisa mengambil sesuatu. Sekelompok orang tua di sekitarnya segera mengambil tindakan setelahnya mendengar berita itu. Ups, aliran cahaya dengan cepat menembus langit yang agak redup dan langsung menuju ke langit. Tiba-tiba, Liu Guang yang sedang mengemudi dengan kecepatan tinggi perlahan melambat.
Xiao Yan perlahan berbalik, melihat ke dalam kehampaan dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua, kami sudah lama bersamamu, kenapa kamu tidak keluar dan mengobrol? Terkikik, teman ini benar-benar tahu cara merasakan orang-orang. Huanhu menyukai orang muda sepertimu. Junji. Senyuman manis muncul, dan peri Huanhu dan pengawalnya muncul dengan tenang. Oh, sayang sekali, aku tidak suka wanita jalang sepertimu yang menunggangi ribuan orang dan tidur dengan ribuan orang. Xiao Yan melipat tangannya dan tersenyum. Kamu, nak, kamu sedang mencari kematian. Jika kamu tahu apa yang terjadi, segera serahkan mangkuk pengumpul roh kepada peri ini. Aku dapat mempertimbangkan untuk memberimu mangkuk yang menyakitkan, jika tidak hidupmu akan lebih buruk daripada kematian nanti. Huanhu mengayunkan pinggangnya dan menatapnya, penuh niat membunuh. Boom! Begitu dia selesai berbicara, penjaga di sampingnya maju selangkah, dan aura kuat langsung menembus tubuhnya. Tingkat ketujuh tertinggi. Serahkan mangkuk pengumpul roh. Apakah Maha Guru kecil kelas 7 ini memberimu kepercayaan diri? Petik 2. Yang tertinggi kelas 7. Oh, Penatua Wang, bunuh dia. Huanhu tidak repot-repot berdebat dan langsung memerintahkan pria parubaya itu untuk melakukannya. Ya, Nona. Pria parubaya yang menerima perintah itu melintas, berubah menjadi bayangan dan menghilang di tempat, dan langsung menuju ke arah Xiao Yan dengan aura pembunuh yang mengejutkan. Aku tidak menginginkan ini, kenapa kamu selalu harus memaksaku? Xiao Yan menutup matanya seolah dia tidak tahan, dan dengan ringan menginjakkan kaki kanannya ke dalam kehampaan, api bumi akan datang. Petik 2. Boom! Xiao Yan tanah di bawah Yan tiba-tiba mulai menggeliat dengan ganas, dan segera pilar magma merah dan api yang sangat besar seperti gunung berapi yang meletus, bergegas menuju pria parubaya di udara seperti kilat. Apa ini? Pria parubaya itu tersenyum dingin seperti seorang master. Hancurkan. Saat berikutnya, hanya dalam beberapa detik, pria parubaya itu meninju ratusan kali pilar magma dan api yang mengalir deras dari bawah. Bang! Akhirnya, pilar cahaya magma merah yang sangat besar tidak punya pilihan selain hancur di udara. Hahaha, aku tidak kenal yang disebut anak laki-laki itu, tolong segera serahkan mangkuk pengumpul roh itu. Pria parubaya, yang momentumnya meningkat, hendak meraih Xiao Yan ketika dia mendengar seruan hantu rubah dari sana, di belakang, Penatua Wang, cepat pergi. Pria parubaya, yang merasakan sesuatu yang buruk, tanpa sadar menunduk, dan kulit kepalanya tiba-tiba menjadi mati rasa dan dia berseru, itu dia. Kakinya telah berubah menjadi sepotong. Di domain api merah yang tak berujung, ada ratusan pusaran yang berputar perlahan di atas bubur domain api. Boom! 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 Segera setelah mata pria parubaya itu sangat terkejut, ratusan pilar cahaya magma merah dengan cepat melonjak keluar dari tanah, berkumpul dengan padat, dengan cepat memenuhi langit, dan kemudian menghantam tanah dengan sangat keras. Pria tua dengan wajah pucat di udara. Boom! Detik berikutnya, pilar magma yang telah berubah menjadi kekuatan yang membara menelannya dalam satu tegukan, dan nafasnya benar-benar hilang. Yang tertinggi kelas 7, meninggal. Penatua Wang. Huanhu, yang sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, hanya menyaksikan tanpa daya saat aura pria parubaya itu benar-benar menghilang. Lihat, sekarang dukunganmu telah hilang. Xiao Yan mengarahkan pandangannya pada wanita menawan di depannya. Huanhu, yang terhanyut oleh tatapan dingin Xiao Yan, tiba-tiba gemetar, dan mengertakkan giginya dengan gemetar, Yang Mulia, mohon maafkan Huanhu atas penglihatannya yang buruk, tapi saya tidak sengaja mengganggu Anda. Tolong biarkan Huanhu menjalani hidup. Petik 2. Oh, biarkan kamu pergi. Bagaimana kalau kamu kembali dan mati dengan tenang? Kata Xiao Yan sambil tersenyum. Boom! Bayangan hitam dengan fluktuasi kekuatan spiritual yang besar datang langsung ke wajah Xiao Yan. Dalam keputusasaan, Huanhu meledakkan artefak kelas menengah yang dibawanya, berbalik dan lari. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya dan mengarahkan energinya ke tanah. Matanya tiba-tiba terfokus pada sosok kurus itu. Cek, kalau aku tahu ini, kenapa aku melakukannya? Api putih susu meletus secara aneh dari kecantikan yang menawan. Tubuhnya melonjak dan langsung menyelimutinya menjadi manusia api. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak minta tolong, dan terbakar seluruhnya oleh api iblis teratai murni dalam sebuah instan. Tes, kamu benar-benar menyia-nyiakan waktuku. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Sebelum pergi,
Dia melihat ke suatu kehampaan, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan melesat langsung ke langit. Dia sedang terburu-buru sekarang dan tidak punya waktu untuk memperhatikan aneka ikan ini. Beberapa detik kemudian, selusin sosok perlahan muncul dari puncak gunung. Semuanya melihat ke arah mundurnya Xiao Yan dengan jantung berdebar. Dia orang yang kejam. Dia menghancurkan makhluk tertinggi kelas 7 dengan satu pukulan, dan bahkan seorang wanita menawan dan cantik dibunuh sesuka hati tanpa mempertimbangkan identitasnya sebagai murid dari Master Sekte Rubah Abadi. Kuncinya adalah mereka tidak melihat tingkat kultivasi spesifik Xiao Yan dengan jelas dari awal hingga akhir. Sepertinya Sekte Rubah Abadi menyebutkan pelat besi kali ini. Dia melihat ke sini sebelum pergi, dan dia pasti telah menemukan kita. Ayo pergi, kita tidak bisa tinggal di sini. Hati-hati terhadap kekejaman itu. Pria datang lagi, kembalilah dan diamkan mereka. Sekelompok orang berdiskusi dengan berisik untuk sementara waktu, dan kemudian melarikan diri dalam kerumunan. 2 bulan kemudian, benua Beichang, kita akhirnya tiba. Ketika cahaya spiritual yang kaya menghilang, seorang pemuda berjubah hitam yang keluar dari susunan teleportasi spiritual memandang ke langit dan menghela nafas. Sejak Xiao Yan berangkat dari benua Sang, dia melakukan perjalanan tanpa henti, dan hari ini dia akhirnya tiba di benua Beichang tempat Akademi Spiritual Beichang berada. Meskipun dia adalah pria yang sangat berkuasa, mau tak mau dia merasa sangat lelah. Orang-orang di sekitarnya juga memandang Xiao Yan dengan acuh tak acuh dan segera pergi. Melihat Xiao Yan, dia pasti seorang seniman bela diri muda yang sedang berlatih. Setelah mendengar tentang reputasi Beichang Lingyuan, salah satu dari 5 halaman utama, dia datang ke benua Beichang untuk memberi penghormatan kepada Beichang Lingyuan. Faktanya, benua Beichang menyambut banyak makhluk seperti Xiao Yan setiap tahun, dan ini telah menjadi daya tarik lokal yang utama. Ayo pergi, cari tempat istirahat dulu. Xiao Yan melihat ke kota tempat pembentukan roh teleportasi berada, kota, di mana terdapat banyak hotel. Jumlah benua besar dan kecil di dunia sama banyaknya dengan jumlah bintang di langit, namun benua Beichang jelas merupakan salah satu yang paling mempesona di antara sekian banyak bintang tersebut. Benua Beichang, seperti namanya, merupakan benua yang dinamai dari 2 karakter, Beichang, dalam Beichang Lingyuan. Hal ini menunjukkan pengaruh Beichang Lingyuan di benua ini. Padahal, alasan mengapa benua Beichang terkenal di dunia adalah karena Beichang Lingyuan, salah satu dari 5 pelataran terkenal di dunia, terletak di benua ini. Beichang Lingyuan telah berdiri selama ribuan tahun, dan memiliki sejarah terpendek di antara 5 akademi spiritual besar. Tentu saja, hanya dalam 100 tahun terakhir Beichang Lingyuan dimasukkan ke dalam akademi besar kelima dari ribuan akademi spiritual. Akademi di dunia, 5 halaman utama menerapkan sistem eliminasi, dan penilaiannya sangat ketat. Setelah akademi spiritual tertentu gagal dalam penilaian, secara otomatis akademi tersebut akan kehilangan gelar dari 5 halaman utama. Kemudian 4 halaman utama yang tersisa akan memulai proses penilaian, dan kemudian memilih makhluk terkuat dari ribuan halaman spiritual di dunia untuk bergabung. 5 halaman utama. Selama penggantian 5 halaman utama 100 tahun yang lalu, Beichang Lingyuan dengan cermat memanfaatkan kesempatan ini dan menjadi salah satu dari generasi baru dari 5 halaman utama. Tapi bagaimanapun juga, sejak Akademi Spiritual Beichang berakar di benua Beichang, Akademi Spiritual Beichang selalu menjadi penguasa yang layak di benua ini. Selama ribuan tahun, banyak sekali orang jenius dari seluruh wilayah di dunia yang datang ke sini untuk belajar, dan banyak sekali orang jenius yang lulus dari akademi dan akhirnya meletakkan dasar di dunia. Hari demi hari, tahun demi tahun, tidak ada yang tahu seberapa tebal dan dalam jaringan hubungan yang telah dikumpulkan Beichang Lingyuan selama bertahun-tahun, tetapi saya percaya bahwa ketika Beichang Lingyuan berada dalam masalah, itu akan terjadi. Semburan energi yang luar biasa menakjubkan. Dalam karya aslinya, suku-suku jahat dari luar wilayah menyerang dunia dalam jumlah besar, dan benua Beichang juga dilanda bencana iblis. Sebanyak 7 Kaisar Yumo mengepung Beichang Lingyuan, dan Beichang Lingyuan langsung dalam bahaya. Pada saat kritis ini, tidak hanya Shen Changsheng dan Li Xuantong, yang sudah menjadi Master Dzogchen tertinggi bumi, kembali ke akademi untuk membantu, tetapi pada akhirnya mereka juga menarik Mu Chen tertinggi surgawi tingkat suci, orang kuat tertinggi yang pernah belajar di Akademi Spiritual Beichang. Begitu Mu Chen, pemimpin dari Istana Mu, mengambil tindakan, dia langsung membunuh Kaisar Iblis Mayat Hitam,
yang merupakan salah satu dari 10 suku jahat teratas di luar wilayahnya dan sebanding dengan orang suci tertinggi surgawi dari 1000 besar dunia. Hal ini mengejutkan seluruh dunia 1000 besar pada saat itu. Ini adalah warisan kuno yang dimiliki secara eksklusif oleh Akademi Spiritual Beichang. Namun benua Beichang, sebagai penguasa benua Beichang, tidak memiliki ambisi untuk menguasai seluruh benua Beichang. Ia selalu berpegang pada sepertiga hektar tanahnya sendiri, mendidik dan mendidik masyarakat dengan jujur, serta menyaksikan gejolak yang terjadi di benua itu. Oleh karena itu, setelah ribuan tahun, kekuatan tingkat penguasa yang menguasai benua Beichang berubah satu demi satu, namun Akademi Spiritual Beichang tetap kuat. Bagi pria jujur yang jongkok di rumah dan bertani sepanjang hari ini, setiap generasi Beichang Overlord juga dengan bijak memilih untuk hidup harmonis dengan Akademi Spiritual Beichang. Situasi harmonis ini berlangsung hingga 50 tahun yang lalu, ketika generasi baru penguasa benua Beichang, Istana Naga Iblis, lahir. Istana Naga Iblis muncul 50 tahun yang lalu dan naik ke posisi Tuan Beichang di atas mayat Tuan generasi lama. Pada awalnya, hubungannya dengan Akademi Spiritual Beichang hampir tidak harmonis. Hanya dalam beberapa tahun terakhir, setelah Istana Setan Naga akhirnya dengan kuat mengkonsolidasikan kekuasaannya, ia mengalihkan perhatiannya ke keberadaan yang berukuran sama dengan dirinya, Beichang Lingyuan. Istana Iblis Naga, yang bertindak dengan gaya yang agak mendominasi, tidak dapat mentolerir keberadaan kekuatan independen di benua Beichang, dan ukurannya sama dengan dirinya, sehingga timbul konflik. Dalam beberapa tahun terakhir, Istana Setan Naga mulai sering secara aktif memprovokasi Akademi Spiritual Beichang, dengan tujuan mencari peluang untuk mencaplok Akademi Spiritual Beichang dalam satu gerakan. Meskipun Beichang Lingyuan memiliki 6 pusat kekuatan tertinggi yang bertanggung jawab, serta binatang suci Beiming Longkun, binatang purba dengan latar belakang yang menekan, Istana Naga Iblis tidak jauh lebih lemah. Ada 7 pembangkit tenaga listrik tertinggi di Istana Setan Naga. Meskipun tidak ada pembangkit tenaga listrik tertinggi seperti Beiming Longkun di istana, ada senjata kuno yang tersembunyi di istana, pilar besar setan Sumeru, dan bahkan ada satu di markas besar yang bisa menahannya. Pembangkit tenaga listrik tertinggi di bumi menyerang dengan sekuat tenaga dan dilindungi oleh formasi spiritual kuno. Di bawah kepemimpinan 2 penguasa istana-istana Naga Iblis, Naga Hitam tertinggi dan Naga Putih tertinggi, dan dengan bantuan senjata kuno dan formasi spiritual kuno, Istana Naga Iblis dapat dikatakan memiliki hubungan yang dekat dengan Akademi Spiritual Beichang. Hanya dalam 2 tahun terakhir, ketika korban di Beichang Lingyuan dan Istana Setan Naga terus meningkat, kedua belah pihak menjadi semakin tidak sabar. Keesokan harinya, Xiao Yan sangat gembira saat mengetahui situasi terkini di benua Beichang di penginapan. Dia khawatir tentang bagaimana cara meminjam cermin penghakiman dari Akademi Spiritual Beichang, tetapi sekarang kesempatan datang kepadanya. Xiao Yan yang telah mengambil keputusan, segera pergi ke kota Beichang. Beichang Lingyuan dilindungi oleh banyak formasi spiritual, dan tidak ada yang diizinkan masuk tanpa izin. Kota Beichang adalah pintu gerbang Beichang Lingyuan ke dunia luar. Pengunjung dari luar dapat mendaftar di sini terlebih dahulu, dan kemudian mereka dapat memiliki bagian dalam Beichang Lingyuan sendiri datang untuk menerima pengunjung itu. Kota Beichang. Area penerimaan Akademi Spiritual Beichang agak kacau hari ini, karena Mahaguru kelas 7 yang misterius tiba-tiba datang dan berkata bahwa dia berencana masuk rumah sakit untuk mengunjungi pejabat senior Akademi Spiritual. Meskipun meja resepsionis menerima banyak pengunjung setiap hari, yang pasti hanya ada segelintir pengunjung dari pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat tinggi kelas 7 yang dapat mendominasi halaman. Setelah beberapa saat kebingungan, meja resepsionis akhirnya mengirimkan pesan ke rumah sakit. Setelah menerima pesan tersebut, rumah sakit spiritual segera menjawab, "Tunggu pengunjung, Tianxi yang lebih tua di rumah sakit akan segera tiba." Kini meja resepsionis akhirnya merasa nyaman. Para tetua Beichang Lingyuan dibagi menjadi 2 kursi, surga dan bumi. Ada 5 tetua di kursi surga, semuanya adalah yang tertinggi dan berkuasa, ada banyak tetua di kursi bumi, semuanya berada di ranah 3 hari. Penanggung jawab kota Beichang adalah seorang tetua dari Akademi Spiritual Beichang, yang berada di alam Tongtian akhir. Pada saat ini, orang yang bertanggung jawab sedang memandangi pria kuat misterius itu dengan rasa gentar, takut dia tiba-tiba menjadi gila dan memotongnya, aneka ikan di alam Tongtian, dengan satu telapak tangan. Untungnya, kota Beichang adalah pintu gerbang ke Akademi Spiritual Beichang,
dan respons batin dari Akademi Spiritual sangat cepat. Hanya lebih dari 10 menit telah berlalu, dan seekor burung cian besar dengan badai datang menyerbu kompleks gedung penerimaan. Wow, diiringi suara siulan aliran udara yang kuat, burung biru raksasa itu akhirnya mendarat, dan seorang pemuda berjubah hitam di punggung burung itu melompat turun dengan cepat. Ini adalah guru tertinggi kelas 1, dengan sedikit tanda kutub buku di wajahnya. Dia sepertinya baru saja dipindahkan dari seorang siswa Akademi Spiritual ke seorang tetua Akademi Spiritual, yang disebut sebagai Tetua Tianxi. Mo Yu, Tetua Tianxi di Akademi Xia Bei Chanling, tahukah kamu siapa dirimu? Mo Yu melangkah maju dan mengepalkan tinjunya, sambil melihat pembangkit tenaga listrik tertinggi kelas 7 yang misterius di depannya tanpa jejak. Muda? Kesan pertama Mo Yu terhadap Xiao Yan adalah masa mudanya. Sepertinya dia berukuran sama dengan dirinya. Apakah pembangkit tenaga listrik tertinggi kelas 7 yang masih muda itu adalah putra surga yang bangga yang telah melalui pengalaman dalam suatu kekuatan tertinggi? Untuk sesaat, pikiran Mo Yu dipenuhi dengan pikiran. Oh, apakah kamu Mo Yu? Mata Xiao Yan berbinar setelah mendengar ini. Apakah kamu mengenalku? Mo Yu sedikit terkejut, dan tanpa sadar mengingat segala sesuatu tentang pihak lain, tapi sayangnya tidak menemukan apapun. Namaku Xiao Yan. Aku berasal dari klan Luo Shen. Saat aku datang ke sini, Tianhe memberitahuku bahwa ada seorang teman bernama Mo Yu di Akademi Spiritual Beichang. Kurasa orang itu adalah kamu, kan? Sedikit tersenyum. Ternyata aku teman Tianhe, maafkan aku. Tubuh Mo Yu yang tegang menjadi rileks dalam sekejap. Saat masih kecil, Mo Yu bertemu Luo Tianhe, pemimpin muda suku Luo Shen, saat dia sedang berlatih. Luo Tianhe bahkan menyelamatkan nyawanya, jadi Mo Yu dan Luo Tianhe adalah teman lama. Xiao Yan datang ke Beichang Lingyuan kali ini karena dia ingin menggunakan cermin penghakiman istanamu untuk mengetahui keberadaan kerabat dan teman-temannya yang terpisah. Saya harap istanamu akan memudahkannya. Cermin penghakiman. Secara logika, Anda adalah teman Tianhe, jadi saya harus membantu Anda dalam hal ini. Tapi cermin penghakiman dikelola bersama oleh 5 halaman kami. Itu tidak dapat digunakan oleh keluarga Beichang kami. Apa yang bisa saya lakukan? Hanya bisa merekomendasikanmu kepada dekan. Mo Yu berhenti dan menatap Xiao Yan dengan nada meminta maaf. Haha, ini cukup. Saya cukup percaya diri untuk meyakinkan pejabat senior rumah sakit Anda. Kalau begitu silakan ikut dengan saya, Yang Mulia. Mo Yu mengangkat tangannya dan membawa Xiao Yan ke burung biru raksasa itu, lalu dengan cepat terbang ke udara dan langsung menuju ke kedalaman Akademi Spiritual Beichang. Fiuh, orang ini akhirnya pergi, dan dia memberi tekanan lebih padaku daripada dekan. Melihat sosok kedua orang yang mundur, orang yang bertanggung jawab menghela nafas lega seolah-olah dia telah diberikan amnesti. Ini adalah daratan luas tanpa ujung sejauh mata memandang. Ada banyak ruang budidaya menjulang tinggi yang menjulang dari tanah, dan sesekali ada air terjun seperti Bima Sakti yang jatuh dari pegunungan, dan ada pemandangan megah di antara tanaman hijau subur. Pemandangan yang paling menarik perhatian di antara mereka adalah patung batu besar yang berdiri di tengah halaman spiritual. Patung batu itu tingginya puluhan ribu kaki dan tampak seperti burung dewa dengan sayap terbentang. Ia bertubuh kun, namun memiliki cakar naga yang tajam dan ramping serta ekor naga. Gambarannya ganas dan menakutkan, meski hanya berupa patung, ia tetap memiliki tekanan mengerikan yang menyebar secara diam-diam. Di sayap makhluk besar ini, masing-masing membawa loh batu yang mencapai langit. Tablet batu itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, yang cukup untuk memastikan seluruh halaman spiritual dapat terlihat dengan jelas. Yang satu disebut, Daftar Jiwa, dan yang lainnya disebut, Daftar Surgawi. Di atas platform batu besar yang tingginya hampir 10.000 kaki, 5 sosok berdiri dengan tenang. Di depan beberapa sosok tua, seorang pria parubaya jangkung dan tinggi mengenakan jubah hijau berdiri dengan tangan di belakang punggung. Tiba-tiba, pria berjubah hijau di kepala berkata, Mo Yu diam-diam mengirim pesan kembali yang mengatakan bahwa orang ini adalah teman Luo Tianhe, pemimpin muda suku Luo Shen. Sudahkah Anda mengkonfirmasi identitasnya? Din, saya baru saja menggunakan panggilan darurat di rumah sakit. Xinling Arai segera bertanya kepada seorang mahasiswa pasca sarjana yang keluarganya berada di alam surgawi Xiaoxi. Dia berkata, 3 bulan lalu, seorang pria bernama Xiao Yan memang muncul di klan Luo Shen pesawat yang lebih rendah.
Xiaoyan merobek penghalang pesawat dan mendarat di langit di atas kota Luoshen. Dia akhirnya menjadi tamu terhormat klan Luoshen karena suatu alasan. Kemudian klan Luoshen bertarung dengan klan Dewa Darah, dan orang ini kemudian bertarung dengan klan Dewa Darah, bergabung dalam pertempuran. Supreme Grade, 3 Supreme Grade 8, dan 1 Grade 9 Supreme melukai Earth Supreme dengan parah, dan akhirnya hanyut. Earth Supreme dari klan Dewa Darah mencegat dan membunuhnya di benua Siling, tapi salah satu dari mereka menghilang tanpa bisa dijelaskan. Lelaki tua berjubah putih itu memulai debutnya di antara kerumunan. Hiss, serangkaian suara terengah-engah terdengar satu demi satu. Beberapa tetua Tianxi saling melirik tanpa sadar, dan kemudian berkata dengan hampa, "Sutian, kamu orang tua, apakah kamu melakukan kesalahan?" Pihak lain hanyalah yang tertinggi kelas 7, bukan kekuatan tertinggi di bumi. Itu, saya, salah orang tua berjubah putih menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata sambil tersenyum masam. Pria parubaya berjubah hijau dengan wajah sehangat batu giok dan sepasang mata sebesar bintang, tubuhnya tidak lagi tegak, bergumam, dengan tubuh tertinggi kelas 7, bahkan orang paling kuat di dunia pun berkata, "Bunuh saja, monster macam apa ini?" Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.